Halo, Assalamualaikum Glens. Saya Indiasti, biasanya dipanggil sama teman-teman, sama anak-anak itu Ibu Iyas. Di sini saya owner dan tim leader dari Mia Glancy. Saya pengen cerita tentang 10 tahun perjalanan Mia Glancy. Gimana sih awalnya dulu Glancy itu ada? Jadi dulu tahun 2009 muka saya itu jerawatan banyak banget. Terus ditawarin nih sama temen krim-krim racikan gitu. Tadinya sih nggak ngerti krim racikan itu apa, krim dokter itu apa, sama sekali nggak ngerti. Terus katanya temen itu krimnya krim dokter, namanya krim dokter Fajar yang ada di Solo waktu itu. Akhirnya aku coba selama 2 minggu. Kulitnya langsung mulus, licin. Walaupun sebelumnya ada proses kering, ngelupas, merah, itu kalau dibandingin sama hasilnya bener-bener bikin aku puas waktu itu. Sampai temen-temen di sekitar aku tuh pada pengen semua. Akhirnya mereka nitip nih ke aku awalnya, karena kepengen muka aku yang mulus, licin itu. Terus aku diajarin sama teman aku untuk jualan, jadi resellernya dia. Dan akhirnya aku ngeresellerin yang namanya krim Dr. Fajar. Habis itu aku mencoba jualan lewat Facebook. Jadi karena waktu itu masih punya anak kecil, kalau anak aku udah tidur, itu aku baru bisa online di Facebook. Aku tawar-tawarin nih, semua orang kenal atau nggak kenal, aku tawarin pokoknya. Apalagi orang yang sering komen-komen di Facebook skincare-nya orang, langsung aku wall kalau waktu itu, kalau nggak salah istilahnya nge-wall ya. Nah itu di situ langsung aku kasih wall penjelasannya sama muka before after aku. Jadi muka before after aku tuh mungkin udah kesebar banget deh waktu itu di Facebook. Singkat cerita di tahun 2010 ternyata jualan aku nih makin laris. Terus aku merambah ke penjualan kosmetik, macam-macam kosmetik nih. Waktu itu ada pelangsing, terus korset-korset, sabun-sabun, macam-macam ya waktu itu ya. Habis itu waktu itu belum punya modal nih untuk ambil barang yang banyak. Waktu pertama jualan krim Dr. Fajar itu pun, untuk mengambil pertama ambilan 10 paket itu aku harus gadein cincin kawin aku di Pegadaian seharga 2 juta untuk bisa ngambil 10 paket dengan keuntungan awal cuma Rp15.000. Akhirnya aku kumpulin di tahun 2010 bisa untuk ambil barang kosmetik yang lain kayak pelangsing itu. Jadi pagi aku jualan, balesin ke customer, terus sore aku ambilin barang ke supplier pesanan customer itu. Habis itu aku malam berangkat ke ekspedisi sendiri, semuanya aku kerjain sendiri. Begitu terus tiap hari. Ternyata penjualan krimnya juga yang meningkat nih. Yang tadinya krim yang aku jual itu namanya krim Dr. Fajar, aku kasih merek sendiri, krim Glancy by Dr. Fajar. Jadi mungkin kalau untuk kalian yang pakai krim Glancy dari 2009 atau 2010 dulu pasti tahu banget kalau dulu namanya krim Dr. Fajar. Sampai sekarang pun masih ada yang jual di luaran sana, cuman disalahgunakan sama oknum-oknum yang tetap mencari keuntungan dari nama Dr. Fajar itu. Lalu di tahun 2012 penjualannya bener-bener meningkat karena saat itu belum banyak orang yang jualan online. Tahun 2012 itu merek Glancy lumayan menguasai pasar sih waktu itu. Pelangsing-pelangsing dari Cina itu juga makin meningkat, mereknya juga makin banyak. Yang tadinya aku cuman seorang reseller, waktu itu di 2012 aku udah jadi distributor. Jadi pengambilannya udah banyak, orang-orang yang beli di aku juga makin banyak, sampai sempet buka seperti toko kecil gitu di rumah. Jadi orang datang kayak di Indomaret gitu, mereka ngambil. Padahal waktu itu ternyata barang yang aku jual itu ilegal karena dari Cina belum ada izin BPOM-nya dan mungkin belum ada izin-izin lainnya. Aku pun waktu itu belum ngerti sampai akhirnya kena gerebek polisi.
karena berjualan obat-obatan Cina dan krim-krim yang belum ada izinnya. Semenjak saat itu habis kena gerbek polisi, aku sama sekali nggak lagi menjual obat-obatan dari Cina itu, tapi tetap menjual krim Glancy yang belum ber-BPOM. Terus ternyata semakin berjalannya waktu, aku baru tahu nih kalau krim yang bagus itu seharusnya krim yang sudah ada izin BPOM-nya, dan seharusnya dibuatnya di pabrik juga, di pabrik yang benar-benar ada standarnya. Lalu di 2015 aku mendaftarkan haki di Glancy. Untuk hakinya Glancy, mereknya pertamanya hanya Glancy aja namanya, karena waktu itu banyak banget yang masukin krim Glancy. Jadi walaupun krimnya belum berizin, palsunya itu di pasaran sudah banyak banget. Setelah itu di tahun 2017 aku mulai daftarin Glancy ke BPOM. Waktu itu awalnya karena aku bener-bener gak tahu nih kalau krim yang baik dan benar itu seharusnya disesuaikan dengan masing-masing kondisi kulit. Waktu itu aku cuma ngedaftarin krim pagi, krim malam, sama sabun aja pertamanya. Kemasannya waktu itu masih pot kaca ya. Kalau kalian dulu langganan Glancy dari dulu juga pasti tahu awal kemasannya itu pot kaca. Di 2017 itu aku mendaftarkan krim Glancy ke BPOM. Alhamdulillah penjualannya juga makin meningkat nih. Waktu itu pertama kali aku punya karyawan. Waktu itu awalnya cuma ada 3, 1 konten kreator, 1 admin chat, dan 1 tukang packing untuk bagian warehouse. Kayak gitu terus, dan kantornya waktu itu cuma ada di perumahan. Kalau kalian yang orang Jogja dulu sering ambil barang Glancy di perumahan ya, itu karyawan cuma ada 3 orang. Customernya pun nggak terlalu banyak juga. Dan alhamdulillah semenjak aku punya karyawan, itu penjualannya makin meningkat lagi untuk krim Glancy yang BPOM. Yang tadinya kan untuk non BPOM itu udah booming banget, tetapi setelah ada izin BPOM-nya, salesnya tuh bener-bener turun karena bahan yang digunakan tentu saja berbeda. Lalu masyarakat tuh juga belum terlalu teredukasi tentang kenapa sih krim BPOM itu penting. Jadi saat salesnya turun tuh sempet down juga nih, aduh gimana nih kok salesnya turun. Tapi waktu itu kan aku juga jadi tahu kenapa sih krim itu harus ber-BPOM, dan krim yang aku jual sebelumnya itu nggak bagus untuk jangka panjang. Jadi aku kayak punya PR juga ke masyarakat untuk menyadarkan orang-orang bahwa krim yang bagus itu yang ber-BPOM, yang ingredientnya, bahan-bahannya, komposisinya sudah diatur oleh BPOM, yang nantinya bakal aman dipakai untuk jangka panjang sampai besok-besok dan sama siapapun itu, dan bisa dipakai oleh siapapun. Jadi di 2017 itu sambil aku belajar gimana sih krim yang bagus, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit aku mengedukasi masyarakat seharusnya krim yang kita gunakan sehari-hari itu yang sudah ada izinnya, dan akhirnya pun salesnya meningkat terus. Jadi aku selalu menerapin ke timku kalau kita itu harus selalu menganggap semua customer kita itu teman. Jadi dengan begitu masyarakat akan lebih mudah teredukasi, lebih percaya juga ke apa yang kita kasih tahu ke mereka. Akhirnya di 2018 aku makin ngerti dan tahu gimana sih cara bikin kosmetik yang baik. Jadi skincare yang bisa dijual bebas itu istilahnya itu kosmetik, yang fungsinya itu untuk merawat, bukan mengobati kulit. Jadi kalau kita punya permasalahan kulit seperti jerawat atau kulit kusam, kosmetik itu bisa merawat. Jadi merawat, memberikan kulit yang lebih cerah, atau merawat jerawat sehingga tidak tumbuh lagi, bukan mengobati. Dan akhirnya di tahun 2018 karena kantornya pun makin lama makin sempit, kantornya yang tadinya kecil cuman di perumahan, sampai mereka tuh nggak punya tempat lagi untuk duduk, makan siang pun mereka nggak punya tempat. Akhirnya bisa pindah ke kantor yang lebih besar, kantor yang sekarang di Jalan Sisingamangaraja nomor 90 Yogyakarta. Alhamdulillah juga waktu itu Glancy juga makin dikenal oleh banyak orang. Dan di kantor yang baru itu kita udah bisa buka home store, jadi untuk orang-orang yang pengen datang jadi lebih nyaman lagi untuk ngobrol dan konsultasi sama beauty advisor-nya.
Alhamdulillah di 2019 aku punya pabrik sendiri namanya PT SJ Natural Cosmetindo, dan di 2019 itu semua produk Glancy berganti nama menjadi Mia Glancy. Semua variannya juga berganti. Ada paket acne, paket whitening, paket brightening, paket untuk kulit sensitif juga. Makin banyak lagi dekoratifnya kayak cushion, bedak, lip matte. Lalu untuk perawatan tubuhnya juga makin banyak. Dan alhamdulillah di 2019 tim Mia Glancy juga jadi makin banyak. Jadi 30 orang, yeay. Harusnya dari situ ada yeay. Ada tim-tim sana di belakang. Dan di 2020 ini alhamdulillah Mia Glancy umurnya sudah 10 tahun, yaitu 1 dekade lagi. Yeay. Semoga di tahun 2020 ini kami bisa memberikan produk-produk yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Aku juga pengen ngucapin thank you banget, terima kasih banget untuk semua member dan agen Mia Glancy yang ada di seluruh Indonesia, karena kalian udah bantuin aku untuk mewujudkan harapanku, yaitu untuk membantu menyehatkan kulit masyarakat Indonesia dan membantu mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa skincare yang baik adalah skincare yang sudah terdaftar di BPOM dan ingredientnya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Harapan untuk para member Mia Glancy, semoga dengan bergabung di Mia Glancy bisa membantu kalian mewujudkan keinginan kalian dan impian-impian kalian selama ini. Mia Glancy, your skin best friend.